Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord. Untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord. Kita melihat dalam kehidupan pada Esau and Jacob. Ya, Esau, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka. 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat. Ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya tentukan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu ya. Dan saya bayangkan dia itu Rambo saudara. Karena dia is a hunter. Dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter ya. Wah jagoan saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita nggak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara. Hancur dia. Saudara yang dengar Yakob itu dikatakan mulus. Nah seperti saya tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan. Apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi? Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa, Tuhan sudah memilih. Yakob tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau. Manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang. Ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok. Tuhan berkata namamu bukan lagi Yakub. Nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber. Tetapi engkau adalah Israel. Prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan. Kalau ada jamahan Tuhan bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Sering kali kita tertipu, wah kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa, pada Corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Rifin? Sekarang ada varian Delta. Belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat. Kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil. Okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak pakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan baca mulai ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ya. Oke. Saya bacakan di ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku
kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Saudara, hari Senin lalu bangsa kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya, merayakan kemerdekaannya sebanyak 76 tahun. Ya, sejauh ini kita tinggal di bangsa kita, Tuhan memelihara hidup saudara dan hidup saya untuk kita mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Dia. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin ada di dalam benak saudara-saudara semuanya, apakah bangsa kita sungguh-sungguh mengalami satu kemerdekaan? Ya, mungkin secara ekonomi belum, ya, dan secara mental juga banyak yang belum, yang ada di bangsa ini. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah hidup saudara-saudara sebagai anak-anak kerajaannya, apakah masih mengalami yang namanya tawanan dalam kehidupan saudara-saudara? Ya, itu sebabnya pagi ini saya menyampaikan satu materi yang mungkin sering kita dengar, apakah kita atau apakah Anda tertawan di dalam kehidupan ini? Saya rindu lewat apa yang kita dengar hari ini, ada satu terobosan, ada satu kemerdekaan yang Tuhan berikan seperti yang dialami oleh bangsa kita Indonesia 76 tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya di ayat yang ke-31, saya ingin baca ulang, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mungkin kita tidak asing dengan ayat ini, tetapi saya ingin mengulang supaya saudara-saudara mengalami sungguh-sungguh apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, nah saudara-saudara, mari kita lihat sebentar. Tuhan berkata ayat yang ke-31 tadi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Seorang murid Kristus yang merdeka, maka dalam kehidupannya, perhatikan ini saudara, dia akan tetap hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dia akan terus belajar Alkitab. Ya, sama seperti kita tidak bisa hidup tanpa makanan dalam satu hari. Ya mungkin kita bisa puasa, tetapi mungkin kalau di atas 3 hari saudara-saudara akan kesakitan. Nah, di dalam hidup kita secara rohani, sebagai murid-murid yang mengalami kemerdekaan, maka saudara semuanya harus hidup setiap hari dengan firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak menyediakan waktu secara khusus untuk belajar firman Tuhan, saudara, pengaruh luar ya itu akan mempengaruhi hidup setiap kita. Semua tindakan, semua perilaku, semua apa yang saudara lakukan dalam kehidupan ini tergantung hal-hal apa yang masuk dalam kehidupan kita. Kalau saudara terlalu banyak nonton, terlalu banyak lihat televisi, terlalu mendengar banyak gosip-gosip yang ada dan berita-berita tidak membangun, maka sepanjang hari itu perjalanan kita akan ditentukan oleh apa yang kita dengar, akan ditentukan oleh apa yang saudara dan saya lihat. Nah, itu sebabnya murid Kristus yang mengalami kemerdekaan, maka dia mau tidak mau harus mendengar, harus melihat firman yang bekerja dalam kehidupannya sebagai rema dalam hari itu. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita akan dimerdekakan
kalau kita mengetahui kebenaran, ada orang bilang begini, saudara, kebenaran akan memerdekakan, betul 100%. Tapi kalau kebenaran yang tidak diketahui tidak akan memerdekakan saudara. Ya. Contohnya, kalau orang tidak tahu tentang lalu lintas ya di jalan, kemudian dia pergi kemana-kemana, maka saudara-saudara dia tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Dia tidak tahu rambu-rambu yang ada. Nah, demikianlah dalam hidup kekristenan kita, kalau kita tidak tahu banyak pemahaman firman Tuhan, maka saudara-saudara kita tidak akan mengalami kemerdekaan. Misalnya di dalam hal keuangan. Bagaimana mengalami kemerdekaan dalam hal keuangan? Kita tidak pernah belajar. Karena itu kita tidak pernah mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam apa saja, saudara-saudara? Semua aspek hidup manusia di seluruh dunia, jawabannya ada di dalam Alkitab. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita ini yang tidak bisa dipecahkan, saudara-saudara. Nah, permasalahannya adalah anak-anak Tuhan tidak belajar kunci-kunci kehidupan yang tertulis di dalam firman-Nya. Ya. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, saya salah nanti menafsirkannya. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus memeteraikan di dalam hidup kita, dan Roh Kudus bisa mengajar kita, walaupun tidak sedalam para hamba Tuhan dan ahli-ahli teologi. Tetapi yakinlah, Roh Kudus yang sama itu akan memberikan pengarahan dalam hidup kita. Cuman masalahnya dalam hidup ini, saudara, kita tidak mau tahu untuk belajar kebenaran. Itu sebabnya kita tidak mengalami satu kemerdekaan dalam hidup ini. Ya. Nah, kata mengetahui itu bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah ginosko. Nah, ginosko ini mengandung pengertian bahwa di dalam hidup kita mengalami satu pengenalan kepada firman-Nya, kepada Tuhan, sama seperti pengenalan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dan sebagainya, saudara. Kita boleh punya sahabat, punya teman, tapi tingkat pengenalan kita kepada sahabat itu akan jauh berbeda dengan tingkat pengenalan kita kepada pasangan kita, saudara. Ya, suami istri tertentu punya kode-kode khusus, punya bahasa-bahasa khusus yang orang lain mungkin tidak tahu, saudara. Nah, mengetahui di situ, saudara-saudara, kita mengerti persis apa yang diinginkan oleh kebenaran. Nah, pengenalan yang seperti ini membawa seseorang mengalami kemerdekaan di dalam hidupnya. Nah, saudara, satu kali saya punya kelemahan yang mungkin sudah bertahun-tahun, saya tidak pernah menang dengan kelemahan yang saya hadapi. Lalu satu kali Tuhan itu bukakan waktu saya baca firman Tuhan. Dan seperti ada satu kemerdekaan yang bekerja dalam kehidupan saya. Hei, hari ini saya tahu persis ketika saya menghadapi kondisi ini, maka Tuhan sudah memberikan kunci-kunci di dalam kehidupan saya, kehidupan saudara-saudara, untuk kita sanggup menangani. Nah, karena itu saya memberikan satu judul, apakah saudara-saudara tidak lagi tertawan dalam hidup ini? Ya mungkin kita sudah lama jadi Kristen, tetapi pada kenyataannya kita masih belum bisa menang di dalam hal-hal tertentu dalam kehidupan saudara saya. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita belajar seperti bangsa kita mengalami kemerdekaan. Saudara dan saya waktu bertobat memang sudah mengalami kemerdekaan, tetapi kita bukan berarti merdeka seutuhnya. Ya, masih ada banyak hal yang saudara dan saya harus belajar. Yang pertama, kita belajar bagaimana dalam hidup ini ada tawanan dosa yang masih bekerja. Ya, saudara lihat di situ ada gambar bagaimana seorang yang baca Alkitab, saudara. Tapi di belakangnya ada spirit yang menggoda wanita ini. Ya, hati dan pikirannya membaca Alkitab, saudara. Tetapi ada roh yang masih bekerja di dalam dirinya. Oke, maafkan saudara saya pindah-pindah apa ini, masih ada gambar-gambar seperti itu karena saya pindah untuk tidak menutupi tulisan yang ada. Nah, banyak anak Tuhan sudah bertobat, bebas dari dosa, ya. Tetapi
Lihat saudara-saudara, setelah perjalanan kehidupannya berjalan setahun 2 tahun, ternyata saudara, jemaat atau saudara dan saya masih bergumul dan kembali diikat oleh dosa yang sama. Pertanyaannya saudara, mengapa? Pak, saya kalau dalam hal keuangan saya selalu jatuh. Ya, saya lemah di situ. Saya kalau dalam wanita atau pria saya mudah lemah di situ. Dan sepertinya bertahun-tahun masih bergumul dalam kehidupan ini. Saya sudah minta berdoakan. Ya, saudara-saudara mungkin sudah banyak didoakan dengan kelemahan-kelemahan hidup kita. Tapi dalam kenyataannya masih ada bagaimana tawanan dosa itu bekerja dalam kehidupan saudara. Ya, saya tuntaskan ini dulu. Nah, ini jawaban yang pertama, saudara. Jawaban yang pertama adalah, saya bacakan Roma 6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat yang ke-18 bunyinya begini, saudara. Ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, di awal kita bertobat, kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Tawanan dosa sudah terbebas dalam hidup kita. Tetapi selang beberapa saat kemudian, ternyata kenapa kedagingan ini masih bekerja? Kenapa ada dosa-dosa tertentu yang masih berkuasa dalam kehidupan saudara? Ya, jawabannya adalah kalimat yang B. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, masalahnya, saudara-saudara tidak hidup menjadi hamba kebenaran. Maksudnya apa, saudara, menjadi hamba kebenaran? Ya, kita kalau dulu hamba dosa, sekarang kita harus diperhamba dengan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan, Yesus Kristus sendiri. Jadi, memang kita sudah bertobat, tapi saudara, Tuhan kita bukan lagi iblis, bukan lagi kuasa dosa. Tuhan kita adalah firman Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu sebabnya hari ini kenapa kalau ada orang yang masih ditawan oleh dosa, siapa Tuhan yang menguasai hidup? Kalau Tuhannya adalah kebenaran, firman Tuhan, maka saudara akan mengalami satu kebebasan. Itu sebabnya poin yang pertama yang saudara perlu belajar adalah bagaimana kalau orang itu mengetahui firman, pemahaman yang dalam firman, sama seperti pemahaman antara suami dan istri, maka orang tersebut akan mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Dan saudara, di dalam Injil Yohanes 8 tadi bagian yang terakhir, bahwa anak manusia Yesus Kristus itu ingin semua anak-anaknya mengalami kemerdekaan seutuhnya dalam kehidupan kita. Oke, ini poin yang pertama yang kita harus belajar. Mari kita lihat yang berikutnya, saudara. Galatia pasal 5 ayat 13 di dalam slide saudara masing-masing. Saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Oke. Memang kita sudah merdeka, tetapi bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Ketika tahun 99 bangsa Indonesia masuk di era transformasi, saudara. Tapi transformasi yang ada ternyata adalah transformasi kebablasan. Orang pada akhirnya bisa melakukan segala sesuatu dan anarkisme terjadi di bangsa ini. Ya, dulu zaman Pak Harto orang nggak berani berbicara mengungkapkan pendapatnya. Waduh, kalau menyinggung pemerintah orang itu tidak umur panjang sebetulnya. Tapi begitu Pak Harto lengser, ya zaman orang mulai bebas, tapi bebasnya sudah kebablasan. Ya. Nah, Alkitab katakan memang kamu sudah merdeka, tapi bukan berarti kemerdekaan yang kita alami kita pakai untuk melakukan segala macam dosa. Bukan. Dibatasi, saudara. Harus melakukan seperti gambar ini. Adalah gambar seorang yang melayani. Hamba yang melayani. Membasuh kaki tamu-tamu para tuannya. Nah, jadi saudara,
Saya mau katakan begini, memang kita sudah merdeka, tapi dalam kemerdekaan itu kita harus melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Ya, mungkin bukan mungkin 2 bulan ini kita melewati PPKM, saudara, tidak lagi banyak mungkin berinteraksi dengan yang lain, ya, berkomunikasi, berjumpa dengan yang lain, tapi saudara, pelayanan kita tidak boleh berhenti. Lalu saudara berkata, Pak, pelayanan yang bagaimana? Kontak-kontak teman saudara, tanyakan kabar mereka. Bagaimana keluarga? Paling tidak saudara bisa berdoa bagi mereka. Ya. Dan hari-hari yang seperti ini ada banyak hal yang saya doakan di antara banyak orang, ya, dan itu tetap memberikan gairah saudara. Tidak sempat berpikir untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena dalam hidup ini dipenuhi dengan orang-orang yang harus didoakan dan orang-orang yang harus dikuatkan di dalam perjalanan hidupnya di masa-masa yang sulit yang seperti ini. Dan saya berdoa saudara dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar kepada banyak orang. Katakan amin. Oke. Nah, dengarkan ini. Kalau kita tidak melayani, maka akan kembali kita melakukan dosa. Karena ayat ini dengan jelas. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Karena itu ya, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Nah, hari-hari ini telepon-teleponlah saudara-saudara, keluargamu, tanyakan kabar-kabar mereka. Kalau mereka lemah, ya kuatkan, doakan. Kalau mereka kekurangan secara finansial, saudara ada kelebihan sedikit, berkati mereka. Maka saudara akan melihat sesuatu yang berbeda. Hati saudara dipenuhi dengan kebahagiaan. Nah, itu yang Tuhan inginkan buat kita semuanya. Ya. Nah, saudara, di dalam hidup ini akan ada selalu yang namanya batasan-batasan itu. Kalau saudara lihat gambar ini, orang itu bisa berlari kemana saja. Tetapi ternyata ada batasan-batasan yang diberikan. Kenapa dia harus berhenti? Karena di depannya ada jurang. Ya. Karena itu ada batasan yang harus dipasang, harus menjadi sebuah peringatan untuk orang itu bisa berhati-hati. Nah, dalam hidup di dunia ini, semua ada batasannya. Kalau rumah itu ada sertifikatnya, ada sertifikat tanah. Wilayah negara, ya ada batasannya. Lapangan olahraga juga ada batasannya. Kalau saudara-saudara sebagai pemain bola, lalu lapangannya sebesar Kota Malang, itu nggak ada yang jadi pemainnya, saudara-saudara. Kenapa? Ya ampun, capeknya luar biasa. Ya, karena itu ada batasannya semuanya. Nah, perjalanan hidup kita juga seperti itu. Di dalam kehidupan kekristenan kita, di awal Allah itu sudah berinisiatif, saudara. Ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berkata semua pohon yang ada di tanam ini buahnya boleh kamu makan. Hanya saja satu hal yang tidak boleh. Itu yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, di dalam hidup ini kita boleh bebas, saudara-saudara. Tetapi Tuhan tetap memberikan yang namanya batasan-batasan hidup. Makan apa saja boleh, tapi dengarkan saudara bahwa makanan-makanan yang seperti ini tidak boleh kamu makan. Di dalam perjanjian lama yang sampai hari ini orang Israel mentaatinya. Ya, ini hewan-hewan yang di luar yang berkuku belah itu tidak boleh kamu makan. Babi, ya, cumi, kepiting, yang seperti itu. Tapi zaman sekarang saudara-saudara, orang tidak peduli itu, semua makanan itu lezatnya minta ampun. Di mulut enak, tapi di badan itu penyakit semua, saudara. Itu yang namanya dalam hidup ini ada batasan-batasan yang saudara dan saya harus mentaatinya. Sebab kalau tidak, maka saudara-saudara tidak akan umur panjang di dalam dunia ini. Ya. Oke, kita lihat batasan diberikan supaya kita mengalami keamanan, keteraturan. Ya, tiap hari kita bertemu dengan traffic light, lampu lalu lintas. Kenapa? Saya mau cepat aja, saya mau nggak perlu ada lampu lalu lintas yang seperti itu. Sebenarnya kalau tidak diatur, maka tidak ada keamanan yang terjadi. Oke.
Ya, batasan diberikan sebetulnya untuk menolong hidup kita supaya kita selamat. Seperti gambar ini diberikan tanda 15 km per jam, artinya itu tikungan, kalau saudara melebihi itu akan membahayakan dalam hidup ini. Nah, Tuhan memberikan juga hukum, ketetapan, supaya kita hidup sehat, supaya kita hidup diberkati. Memang kita sudah merdeka, tapi tetap ada batasan-batasan di mana saudara-saudara harus memperhatikannya. Sebab kalau tidak, kita akan mengalami celaka dalam hidup ini. Oke, saya masuk pada poin yang kedua. Kalau yang pertama, tawanan dosa. Nah, ini yang kedua, yang hari-hari ini sedang dialami oleh manusia di seluruh dunia, yang namanya tawanan ketakutan. Ya, sebelum ada corona, manusia dipenuhi dengan banyak ketakutan. Takut apa saja. Ya, takut masa depan, takut nggak ada pekerjaan, takut nggak ada biaya hidup, takut nggak ada uang, takut ditabrak di jalan, takut nggak bisa menikah, takut mati, takut nggak punya pacar, dan macam-macam saudara ketakutan-ketakutan yang terjadi. Tetapi yang paling ditakuti oleh manusia itu, mari kita baca sebentar di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah ini saudara. Ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang sampai hari ini diperhamba dengan ketakutan karena maut. Ya. Nah, saya mau jelaskan ini buat kita semuanya, saudara-saudara. Ya. Memang kita semuanya akan dipanggil Tuhan dan mengalami yang namanya kematian. Tetapi, saudara-saudara, di dalam benak saudara-saudara, dalam pikiran kita itu yang namanya kematian itu sungguh menakutkan, saudara. Padahal Alkitab bilang, Paulus berkata, kalau aku mati, itu merupakan satu keuntungan. Tapi anak-anak Tuhan, apalagi saat-saat corona ini, waduh saudara, kalau ada orang meninggal, kalau dulu ditanya, meninggal ya, oh ya, tahu orang meninggal. Sekarang kalau ada orang meninggal, kenapa? Pasti pikirannya sudah corona aja, saudara. Ya, dan itu sudah hampir menyebar ke semua orang. Nah, sampai saudara, dia mengalami kondisi apapun yang merupakan ciri-ciri dari corona, itu sudah mikirnya yang begitu jauh yang seperti itu. Nah, padahal sebetulnya kalau kita ini mengerti, ya, waktu Yesus Kristus disalib, ya, dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ya, saudara-saudara, setan bisa mencabut nyawa seseorang ketika diizinkan oleh Tuhan. Tetapi ketakutannya itu yang jauh lebih besar bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya sharing saudara. Saya di beberapa tempat dalam pelayanan, saya seringkali mengalami yang namanya spirit kematian, saudara. Seperti yang ada di gambar ini. Ya, enak-enak tidur, tiba-tiba saya bangun. Lalu ada spirit yang bagus, ada suara yang bukan suara Tuhan. Malam ini kamu tidak akan bisa bangun sampai pagi. Ya, waduh, itu mengganggu, saudara. Saya harus lawan. Kemudian saya berdoa, saya tengking, masih nggak bisa. Berdoa lagi sampai akhirnya damai sejahtera turun. Dan itu bukan sekali dua kali, mungkin puluhan kali dalam perjalanan pelayanan menghadapi yang namanya spirit yang menakutkan. Tetapi saudara, ketika saya menyadari tentang ayat ini, dengarkan saudara, sekali lagi
waktu firman itu dibukakan sebagai rema, ya, Alkitab katakan bahwa waktu Yesus disalibkan, dia telah memusnahkan dia. Spirit kematiannya itu sudah dimusnahkan. Jadi anak-anak Tuhan, seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, jangan pernah merasa ketakutan dengan yang namanya roh maut. Ya, Yesus yang juga sama dengan kita, yang memiliki tubuh, fisik, darah dan daging, ya, mengalami kematian supaya gerejanya tidak lagi diperhamba oleh roh maut ini. Paulus berkata, "Hei maut, di mana sengatmu?" Ya. Dan sengat maut sudah dipatahkan di kayu salib. Jadi kalau saudara-saudara mengalami kebenaran ini, jangan pernah takut, saudara. Ya, yang ditakutkan orang itu begini, Pak, saya kan masih muda, apalagi anak saya masih kecil-kecil. Siapa nanti yang akan memelihara mereka? Sekolahnya bagaimana? Kuliahnya bagaimana? Nah, ketakutan-ketakutan pemikiran yang muncul yang seperti itu, yang kadang-kadang membuat orang itu tidak mengalami kemerdekaan dan tertawan dalam kehidupannya. Ya, saudara-saudara, orang tua saya meninggal, papi saya meninggal di umur 45 tahun. Waktu itu saya masih kelas 4 SD, saudara. Anak papi saya 8 orang. Kakak saya yang paling besar kelas 2 STM. Nggak ada masa depan sama sekali. Pensiunnya sangat-sangat minim. Ya, dimakan untuk 2 minggu, sudah tidak ada uang sama sekali. Tetapi, dengarkan ini. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara anak-anak. Dia tahu persis mengapa anaknya dipanggil, orang tuanya dipanggil. Dia punya jadwal yang terbaik. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang waktu Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, justru semuanya dari yang besar sampai yang terkecil, ya, mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang kekurangan. Nah, karena itu, saudara, kita harus terlepas dari yang namanya tawanan ketakutan akan kematian yang ada di dalam hidup ini. Ya. Supaya apa, saudara? Kita sungguh-sungguh benar-benar mengalami yang namanya kemerdekaan di dalam kehidupan ini. Ya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya diperhamba karena takutnya kepada maut. Nah, saking takutnya orang mengalami kematian, kadang-kadang dia melakukan tindakan-tindakan yang sangat aneh. Dia nggak tidur beberapa hari, takut kalau nanti malam dia tidur, dia dipanggil Tuhan. Dengan firman ini, tidak ada anak-anak Tuhan yang lagi mengalami, yang masih mengalami spirit yang seperti ini. Sebab Tuhan sudah berjanji, saudara. Seperti yang dikatakan Paulus, kematian adalah keuntungan. Untungnya di mana? Ya jelas kita hidup bersama dengan Tuhan. Lalu anak-anak kita bagaimana? Tuhan yang akan memelihara dengan caranya sendiri. Jadi ada satu kemerdekaan yang terjadi, bahwa Tuhan bertanggung jawab dengan anak-anak yang dipercayakan untuk kita didik dan dipelihara. Dan kalau semua kita pada waktunya dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab dengan semua keturunan yang ada, yang Tuhan percayakan buat kita. Sehingga spirit ini tidak menguasai dalam kehidupan setiap kita. Nah, ini yang Tuhan mau untuk saudara menangkap kebenaran ini. Haleluya. Nah, saya mau bagikan yang terakhir, yang ketiga buat kita semuanya. Mari kita baca sebelumnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian 21 ayat yang ke-12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu akan kubuat menjadi suatu bangsa.
karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Ayat 18, bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Perhatikan ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Oke, sampai di sini, saudara-saudara. Saya percaya seluruh jemaat yang hadir pada hari ini sudah hafal dengan kisah Abraham, Sarah, dan Abraham dengan Hagar, gundiknya, saudara-saudara. Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham dengan Sarah melahirkan anak perjanjian yang namanya Ishak. Tetapi diserobot oleh kuasa kegelapan yang lahir Ismail dulu, saudara. Ya, dan pada akhirnya Hagar diusir oleh Sarah. Kenapa diusir? Karena Hagar ini ngelunjak, saudara, bahasa Jawanya. Ya, dia tadinya seorang budak, ya, lalu punya keturunan, sementara nyonyanya sekian puluh tahun nggak punya anak, lalu meremehkan. Dan itu yang membuat Sarah marah dan dia diusir, saudara. Ya, dan Abraham tidak boleh protes. Kenapa? Karena yang dibela Tuhan itu adalah Sarah, sebab Hagar seperti meremehkannya. Lalu Hagar menggendong anaknya dan diusir dalam perjalanan ke satu tempat padang gurun namanya Beersheba. Nah, ternyata di tengah jalan persediaan airnya habis, saudara. Nah, kita bilang Hagar langsung membuang anak itu di semak-semak. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, Tuhan tidak mendengar doanya Hagar. Ya. Yang ketiga ini tawanan kebutaan rohani. Nah, saudara, Hagar membuang anaknya ketika kehabisan air, tetapi Tuhan tidak menjawab doa Hagar. Tetapi Tuhan menjawab karena tangisan Ismail. Kenapa? Karena Ismail, sekalipun dia bukan anaknya Sarah, tapi dia anaknya Abraham. Dan Abraham adalah orang perjanjian. Jadi Hagar tidak dijawab doanya. Dia bukan anak perjanjian. Tapi yang dijawab Tuhan adalah tangisan daripada Ismail. Ya. Dan ketika Tuhan membuka mata Hagar, dia melihat sumur. Dengarkan, saudara. Umat Tuhan seringkali mengalami keadaan seperti ini. Ketika sudah mengalami persoalan karena permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada, ya, seperti matanya itu buta, saudara, melihat pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kondisi-kondisi seperti ini seringkali menjadi satu tawanan yang menguasai dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga tidak percaya yang namanya mujizat penyediaan kuasa dan pertolongan Tuhan. Nah, untuk itu, saudara, kita harus terus berdoa supaya mata rohani kita terus disingkapkan oleh Tuhan. Sama seperti yang Tuhan pernah lakukan kepada orang yang sakit buta. Ya, doa Tuhan Yesus pertama kali waktu dia dijamah, maka orang buta itu belum melihat segala sesuatu dengan jelas. Dia melihat manusia, tapi waktu manusia itu berjalan tampaknya seperti pohon-pohon. Lalu Tuhan menjamah yang kedua, dan orang itu sembuh total dan bisa melihat segala sesuatu dengan jelas.
Nah, saya berdoa sampai hari ini untuk diri saya, untuk seluruh jemaat yang ada, supaya bisa melihat masa yang akan datang di mana Tuhan membukakan mata rohani kita. Nah, pada waktu Tuhan membukakan mata rohani Hagar, ini saudara perhatikan, Tuhan menyediakan ini, lihat di kursor ini ada satu sumur. Nah, padahal jaraknya dengan tempat di mana Hagar berada dan Ismail itu tidak jauh. Tapi karena rohaninya buta, matanya tertutup, tidak bisa melihat mujizat yang terjadi, ya tetap aja nggak ada perubahan, saudara. Sampai Tuhan membuka mata Hagar. Nah, perhatikan poin yang paling penting ini. Ya, Hagar sebetulnya minta hanya sekirbat, tapi Tuhan sediakan sumur. Wow, waktu saya belajar ini, saya berkata, Tuhan, seringkali saya tidak mengerti ini. Yang khawatir dalam hidup ini, yang tidak percaya tentang masa depan keluarga dan anak-anaknya, belajar dari kisah Hagar ini. Ya, saudara dan saya di dalam Yesus Kristus adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Waktu saudara melakukan firman. Jadi jangan pernah takut dalam kehidupan ini tentang penyediaan Tuhan, tentang berkat Tuhan. Ya, ada orang punya uang dia tabung banyak-banyak untuk anak-anaknya. Ya, nanti dia khawatir kalau dia mati, apa yang terjadi? Anak-anaknya nggak punya apa-apa. Dia lupa, saudara. Setiap generasi itu berkat Tuhan disediakan secara berbeda. Katakan amin. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub itu semuanya berbeda, saudara. Ya, ketika saya habis menikah masih pergumulan, saudara. Ya, nggak punya rumah. Kemudian saya dibawa Tuhan ke NTB, baru ada rumah kecil sekali. Itu pun bukan milik saya, milik gereja. Ya, kemudian dibawa ke Sumbawa juga milik gereja. Sampai akhirnya Tuhan berikan rumah. Saudara tahu anak saya sekarang belum nikah, sudah punya rumah. Berkatnya beda, saudara. Ya, nah tapi banyak kali orang-orang tua yang ada simpan uang banyak-banyak, bukan berarti salah, saudara, tapi motivasinya karena ketakutan Tuhan tidak memelihara hidupnya. Nah, hari ini mari kita berdoa supaya tawanan-tawanan yang seperti ini tidak menguasai saudara. Ya, pertama tawanan dosa, kedua tawanan spirit kematian, dan yang ketiga tawanan akan kebutaan rohani. Ini yang selalu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, karena itu saya berdoa pagi hari ini supaya tiga hal ini dilakukan dalam hidup kita dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami satu kemerdekaan. Ya, kebutuhan kita hanya satu kirbat, tapi karena tidak tahu sebetulnya Tuhan sediakan satu sumur. Itu tak parkir kono wong percaya tinggal. Bisa dimatikan suaranya. Ya. Nah, pagi ini saudara di bagian mana kita yang masih tertawa? Ya. Apakah ada dosa-dosa dan kelemahan yang masih menguasai hidup kita? Sama seperti gambar tadi, masih membaca Alkitab, tapi di belakangnya masih ada spirit yang menguasai hidup orang tersebut. Nah, saudara koreksi, Tuhan, saya ada di bagian ini. Lalu yang kedua, saudara, apakah di antara saudara masih dikuasai oleh berbagai macam ketakutan, terutama takut mengalami kematian? Seharusnya kita iri dengan orang yang dipanggil Tuhan dulu. Loh, Pak, kok bisa iri? Iya, dia sudah bersama Tuhan. Dia nggak ada penderitaannya, saudara. Hidupnya begitu damai. Saya punya sepupu. Ketika mami saya dipanggil Tuhan, mami saya terakhir kena kanker selaput paru-paru. Jadi terakhir dia menahan sakit itu, sehingga mukanya gitu kayak orang bahasa Jawanya itu mententeng gitu, menahan sakit, saudara. Lalu sepupu saya ini ngomong sama Tuhan, kenapa Tante Betsy, nama mami saya itu Betsy Rawanta, Tante Betsy kok sepertinya apa ini kondisi jenazahnya itu kok dalam keadaan tegang gitu loh, ya. Lalu beberapa waktu kemudian dia mimpi, saudara. Dia mimpi bahwa mami saya itu di tempat yang begitu damai. Terus dia tanya,
Tante Betsy gimana di sana? Ya, ini dalam mimpi, saudara. Nama sepupu saya ini, karena papinya Cina, ya namanya Liling, saudara. Liling, aku di sini sudah enak. Wah, pokoknya nggak ada yang susah, nggak ada yang sakit. Pokoknya di sini dingin, semuanya luar biasa. Ya, nah kita ini di dunia masih banyak penderitaannya, saudara. Tapi dalam kenyataannya kita takut untuk mengalami spirit kematian ini. Harusnya kalau orang sudah dipanggil Tuhan, kita bilang Tuhan, orang itu sudah enak. Tapi bukan berarti yuk kita mati semuanya, enggak, saudara. Semua kita ada waktunya, ya. Kita belum melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kalau kita sudah lakukan yang terbaik, ya, dan waktunya Tuhan, kita bisa mengalami kebahagiaan yang seutuhnya dalam hidup ini. Tapi yang paling penting, di mana saudara tidak dikuasai oleh spirit itu. Oke, ini yang Tuhan mau untuk kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Dosa, dari tawanan dosa. Kedua, dari tawanan roh kematian. Dan yang ketiga, dari tawanan kebutaan secara rohani.